Karena bisnis padel sendiri, kalau ngomongin secara skopnya di Surabaya lah kita bilang ya, baru ada lapangan padel itu akhir tahun lalu itu baru cuma satu lapangan doang, satu lokasi tahun lalu itu. Akhir, itu pun akhir tahun. Ya. Tahun belum ini, setahun berarti kalau misalnya kita Oktober 2025. Tahun ini lapangan tuh baru bermunculan mungkin sekitar bulan April Mei itu tadi. Itu baru ada memang. Sebelumnya literally nggak ada. Cuma 1-2 lapangan doang. Kalau sekarang kira-kira ada? Sekarang udah mulai ada banyak, mungkin di Surabaya sekitar 20 lapangan. Sekarang. Halo semua, welcome to Marketplace Wisdom. Masih bersama saya Fandi dan saya Vika. Yes. Hari ini kita punya satu topik yang menarik dari jewelry dan properti merambah ke bisnis yang lagi hype nih kok, padel atau padel. Nah, nanti kita tanya ya, nanti kita tanya yang bener yang mana ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera perkenalkan pembicara kita hari ini. Silakan. Yes. Halo, nama saya Anthony. Saya bergerak di bidang jewelry, gold, dan juga di properti. Tapi tahun ini puji Tuhan bisa Tuhan izinkan untuk merambah ke bisnis yang baru, yaitu yang lagi high banget adalah padel. Nah, jadi yang benar Padel, bukan padel. Kenapa akhirnya memilih padel? Karena ya kalau dibilang hype, memang hype ya. Tapi dan ini juga, bukan sampingan ya, ini benar-benar bisnis seriously gitu ya? Ya, kita juga banyak orang itu kan yang mikir kalau bisnis itu ini cuman mainan doang gitu, sampingan doang. Saya kok sebenarnya itu kurang setuju dengan konsep yang seperti itu. Karena kalau kita ibaratnya itu sudah masuk ke sebuah bisnis, ya alangkah baiknya kalau itu kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan value yang ada di Alkitab, bahwa kalau kita udah mengerjakan sesuatu, kita harus excellent di dalam bidang tersebut. Gitu. Jadi kalau buat kita pribadi, saya dan grup saya, padel ini bukan sekedar mainan atau bukan sampingan, tapi kita juga mau kerjakan dengan serius lah depannya kok. Sejak kapan mulai serius? Untuk bisnis ya, bukan untuk bisnis olahraganya. Atau mungkin dari olahraganya dulu, singkat aja. Saya ceritakan singkat ya. Jadi saya dulunya itu olahraganya dari basket sebetulnya. Terus pernah cedera yang cukup parah sampai operasi ACL. Lalu udah sembuh, main lagi sampai bisa main dengan tingkat kompetisi lagi. Tapi karena saya ini kurang menjaga berat badan waktu itu, akhirnya yang lutut satunya ini menumpu yang berat badan yang terlalu berat, dan sampai kena meniskusnya itu robek lagi. Sehingga kalau mau main basket di level yang kompetisi agak susah, karena harus operasi. Sehingga saya coba olahraga lain, karena mau nggak mau kan kita harus olahraga. Dan waktu itu awal tahun mungkin ya, awal tahun sampai ya mungkin libur-libur lebaran itu ya, semester 1 lah. Itu mulai kita coba main padel, saya coba main padel sama istri saya, dan ternyata kok ya cukup menarik gitu ya, main padel ini. Cukup seru gitu. Mainnya berarti tujuannya masih main-main gitu ya. Berolahraga tapi santai. Nggak pernah terpikir untuk bisnis waktu itu, masih Dan ternyata mulai semester kedua, puji Tuhan, kayak Tuhan tuh kasih hikmat. Gitu. Tadi mulainya kapan? Juni? Main-mainnya mungkin April Mei lah kok. Itu mulai main santai. Kita recording ini di Oktober gitu ya, jadi masih belum setahun gitu ya. Betul. Masih hitungan 6 bulan mungkin. Ya, karena bisnis padel sendiri, kalau ngomongin secara skopnya di Surabaya lah kita bilang ya, baru ada lapangan padel itu akhir tahun lalu itu baru cuma satu lapangan doang, satu lokasi tahun lalu itu. Akhir, itu pun akhir tahun. Ya. Tahun belum ini setahun berarti kalau misalnya kita Oktober 2025. Tahun ini lapangan tuh baru bermunculan mungkin sekitar bulan April Mei itu tadi. Itu baru ada memang. Sebelumnya literally nggak ada. Cuma 1-2 lapangan doang. Kalau sekarang kira-kira ada? Sekarang udah mulai ada banyak, mungkin di Surabaya sekitar 20 lapangan. Sekarang udah ada mungkin sekitar 20 lapangan. Dan semua rata-rata masih full book ya? Dari pagi sampai pagi gitu ya. Udah kayak war-nya kalau GMS ngadain acara ya. Gak kalah war tiket GMS, ini war lapangan padel sama-sama luar biasanya. Nah terus waktu main padel, kita tuh kayak Tuhan kasih hikmat. Kalau misalnya cuma main doang, ini olahraga ini cukup mahal memang. Tapi ini juga bisa menjadi sebuah bisnis yang luar biasa. Karena banyak faktor yang membuat padel ini akan bisa menjadi bisnis yang luar biasa. Lalu akhirnya kita coba mulai rundingan dengan partner saya yang di properti, karena dia backgroundnya adalah kontraktor, literally adalah kontraktor dari dulu. Terus kita coba FS, visibility study, kita juga bawa dalam doa mengenai bisnis ini apakah Tuhan kehendaki apa enggak, dan ternyata cuma dalam waktu 1 minggu dari sejak kita tuh ngobrol, kita akhirnya bisa dapat lokasi, yaitu di Grand City kok, yang akan opening soon di bulan Oktober ini juga.
kurang beberapa hari Barengan lagi. dengan ini ya openingnya ibadah kita. Iya, pas. Itu bener-bener cerita yang luar biasa banget sih. Kayak ini ngomongin yang Grand City-nya ya Bu ya. Waktu saya itu dapat lokasi yang di Grand City ini aja, kita itu merasa kayak memang ya, kalau kita tuh sedang mengerjakan visi Tuhan, literally di GMS buat saya spesifik, saya sebagai coach juga dipercaya di GMS. Kayak penyertaan Tuhan itu selalu ada aja. Banyak orang itu kan yang bilang tahun ini bisnis sedang susah, ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Dan ternyata padel ini luar biasanya di saat kondisi ekonomi yang sedang seperti saat ini, padel ini nggak slow down, malah keep growing gitu. Karena dia kalau kita ngomong fasenya dia sedang fase naik. Nah itu kayak bener-bener saya tuh nangkep banget gitu loh. Iya ya Tuhan ya, ketika kita tuh mau mengerjakan visi dengan sungguh-sungguh, kadang itu tanpa kita sadari, ini loh kamu tak kasih hadiah seperti ini. Dan lokasinya kok ya lucu gitu ya. Pas banget GMS buka di Grand City, kita juga bisa buka lapangan parkir itu di Grand City di rooftopnya. Bahkan tanggalnya pun kok sama Vika, tanggalnya itu bareng 26 Oktober gitu. Waktu peresmiannya. Jadi kalau ini gereja. tayang udah buka gitu. Jadi habis ini ibadah bisa olahraga gitu ya. Betul banget. Jadi gitu sih, awal mula ceritanya seperti itu kok. Ya, menurut Anda kenapa tetap punya satu kepercayaan diri yang luar biasa gitu ya? Gitu kan sebenarnya pastinya sustainable bisnis itu kan faktornya macam-macam gitu ya. Yang pertama misalnya bisa jadi karena kegunaan gitu ya, olahraga. Tapi kan bukankah yang proven seperti badminton, tenis atau bahkan golf sekalipun gitu itu kan memang udah ratusan tahun gitu ya, basket dan sebagainya. Nah, padel kan sesuatu yang fresh, Baru gitu, ya. baru. Itu yang kedua, secara ekosistem misalnya, apakah yang komunitas basket itu kan kita sejak dari berapa tahun 90 atau 2000-an, kita tahu salah satu newspaper ya, itu bikin komunitas, nyiapin komunitas sehingga akhirnya sekolah-sekolah akhirnya, nah terus mungkin ada beberapa yang lain, faktor lainnya karena saya bukan olahragawan, tapi minimal itu yang membuat kayak tadi, bulu tangkis, basket, golf, mungkin bela diri atau dan sebagainya hampir semua olahraga bisa sustain sampai berpuluh-puluh tahun atau sampai ratusan tahun. Nah, confidence apa yang Anda punya sehingga akhirnya merasa bahwa padel ini bisa long term. Bisa long last gitu ya. Bukan cuman Hype sementara gitu ya. Ya. Karena kalau kita ngomong sejarahnya padel, mungkin banyak orang juga yang belum tahu. Padel ini sebenarnya bukan olahraga yang baru, tapi sudah ada di Meksiko tahun 1969. Waktu itu ada seseorang di Meksiko, di rumahnya sendiri. Padel itu kan kalau kita tahu sekarang, lapangannya itu dikelilingi dengan kaca. Nah, dulu itu nggak pakai kaca, dia main sama tembok di rumahnya duluan. Nah, jadi sebenarnya itu ini udah yang cukup lama olahraganya, tapi di Amerika Latin. Nah, mulai booming di Eropa, itu sekitar tahun 2010 lah ya. Itu udah mulai booming di Eropa, tapi nggak semua Eropa. Khususnya itu di Spanyol, yang mempelopori olahraga padel ini di Eropa dan di Eropa Barat pada khususnya. Nah, dari situlah padel ini mulai booming banget di Eropa, di Amerika, dan juga di Timur Tengah. Di daerah kayak Qatar, Dubai, itu cukup booming juga di sana. Nah, menurut analisa kita, kenapa kok padel ini juga bisa long last? Salah satu indikatornya, kalau kita ngomong, saya akan bahas dua faktor ya mungkin ya, di global dan di nasional. Kalau yang di nasional duluan, 2024 kemarin di PON itu sudah ada eksibisi untuk padel. Tahun 2028 itu akan jadi cabang olahraga yang dipertandingkan secara resmi di PON 2028. Artinya pemerintah sudah melihat kalau ini bukan sekedar hobi, tapi ini akan menjadi sebuah pembibitan untuk atlet. Bukan cuma main-main, tapi ini akan menjadi sebuah pendidikan untuk atlet, student atlet kita bilang istilahnya. Lalu secara faktor globalnya, 2032 itu juga Komite Olahraga IOC, Komite Olimpiade, itu juga akan mempertandingkan cabang padel ini di Olimpiade. 2032 itu yang terlambat. Yang sebelumnya kalau nututin akan mulai dipertandingkan, tapi kalau belum keburu 2032 akan dipertandingkan. Itu kita ngomong dari sisi komite olahraganya kok ya. Yang kedua dari sisi barrier to entry mungkin ya. Padel ini olahraga yang sebenarnya kalau untuk sekedar main doang, yang orang pengen coba gitu ya, itu nggak susah. Mungkin 3 bulan main dengan coaching ya tentu saja, karena kan banyak beberapa orang yang benar-benar asing dengan padel ini, dengan dilatih sama pelatih yang sudah menguasai,
3 bulan tuh sudah bisa dikatakan, oh aku udah mulai bisa olahraga padel nih. Untuk main sosial aja itu udah oke gitu. Beda dengan contohnya basket, tenis, apalagi golf. Kelihatannya kan kita gampang gitu ya, cuma pakai stick gitu. Tapi susahnya luar biasa sebenarnya golf itu. Nah itu simpelnya kira-kira mungkin gitu sih kok. Gimana Vika? Iya, tapi kan kalau lihat yang sekarang ya di zaman ini kan juga ada saingannya mungkin ya kayak lari, nggak perlu lapangan, semua bisa join juga kok berani. Maksudnya kan padel ini kan kita nggak tahu juga memang beneran akan bisa. Ya, dan lebih costly juga ya. Betul, kalau lapangan, betul. raket dan sebagainya. Kalau lari paling cuma ada sepatu, dia paling ikut misalnya kayak apa ya maraton Ya, atau kompetisi, apa, misalnya kayak apa acara lari di mana atau apa udah ini. Nah kalau yang padel ini kan beda. Karena saya mungkin boleh bandingin banyak orang tuh yang tanya gini, apakah padel ini akan menjadi hype sementara seperti tahun 2020 pandemi kemarin itu kan ada hype-nya orang-orang sepedaan. Ya goes, semuanya pada goes, entah itu sepeda Brompton atau yang road bike atau yang sepeda jenis apapun, pokoknya semuanya di jalan pada sepedaan gitu. Buat saya pribadi, padel ini lebih ke arah seperti lari. Kenapa? Karena lari ini sudah jelas long last, olahraga yang akan long last. Nah, padel miripnya dengan lari itu gini, orang kalau mau lari tinggal butuh sepatu running doang. Nggak peduli merek apapun, ya pokoknya kalau udah punya sepatu bisa lari. Di lapangan Tor kalau Surabaya mungkin, atau di KONI di Surabaya Timur, atau di perumahan-perumahan itu bisa semua. Padel sebenarnya yang kita perlukan itu bukan raket. Karena di setiap lapangan padel itu ada persewaan raket. Buat yang mau coba main padel dulu, aku nggak mau investasi terlalu mahal di peralatannya. Raketnya kan cukup mahal gitu. Silakan, bisa sewa raket itu cuma 50.000 doang harganya. Untuk sekali main itu, sudah. Terus sewa lapangannya kan mahal. Nah, lapangan itu juga bisa dibagi. Contoh, misalnya main 1 jam ya, coba main 1 jam, harganya itu kan kurang lebih di kisaran Rp400.000. 400.000 ini bisa dibagi, biasanya orangnya ber-8. Jadi 400 dibagi 8 itu cuma 50.000 aja. Nah, kalau rakyatnya udah punya, berarti yang dia keluarkan ya cuma 50.000 tadi. Tapi di situ padel ini serunya bisa mendapatkan banyak teman baru. Seperti kayak orang di lari, itu ketika sedang running, misalnya saya sendiri juga kadang-kadang lari ya, di KONI gitu. Orang mau ngajak ngomong orang lain, kadang ada sungkannya. Tapi di padel, mau nggak mau, kita akan dapat teman baru. Kita bisa dapat relasi baru. Kita bisa dapat bisnis baru di situ juga, ngobrol sama orang lain gitu. Dan tentu saja juga buat saya pribadi, saya tuh pernah gitu ya, ketika padel, ngomong-ngomong sama orang, dia ngomong, loh kamu ini lah arek GMS ya gitu. Saya bilang, oh iya gitu. Dan ternyata juga bisa kita ngomongin mengenai Tuhan gitu loh. Ketika kita padel, sosial, kita juga bisa ajak dia ini ke gereja, apa gimana. Jadi aspek sosialnya ini tinggi sekali di padel itu. Beda dengan di sepeda. Kalau orang sepedaan, ketika sepedaan nggak mungkin ngobrol. Ya setelah itu Waktu makan. ngopi. Ya, padel ini lagi main aja bisa sambil ngobrol. Karena ketika yang 4 main, yang 4 ini akan nunggu. Ya. Nah, 4 nunggu ini mereka kan sambil ngobrol gitu. Sehingga barrier to entry-nya itu nggak tinggi. Cuma bondo sepatu dan juga raket yang sewaan aja sudah bisa mulai main. Sekarang mari kita dengarkan apa yang jadi prinsip firman Tuhan untuk episode pada kali ini. Saya ambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di sini ada dua pandangan yang ekstrim. Satu sisi kita merasa, oh aku punya plan, aku punya strategi, aku akan mengeksekusi ini dan itu tanpa Tuhan. Di satu sisi yang lain, oh aku jalan sama Tuhan tetapi tidak ada eksekusi sama sekali. Nah, bagaimana dengan masing-masing dari kita? 3 ayat ini menunjukkan pada kita harusnya Tuhan itu selalu ingin berpartner dengan manusia. Seperti itu Tuhan pencipta alam semesta, juga pencipta kita, Tuhan yang tahu rencana yang paling baik buat kita. Tuhan ingin juga untuk bekerja sama dengan kita juga. Sedangkan kitanya sendiri, Tuhan juga ingin bahwa kita tidak hanya ikut Tuhan secara roh saja, tetapi kita juga mengikut Tuhan secara pemikiran, secara perkataan, secara perbuatan, secara tindakan juga.
Oleh karena itu, mari kita juga bersama-sama serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan percayalah bahwa Tuhan akan bertindak. Jadi maksudnya seperti apa? Kita sama Tuhan ini berpartner bersama-sama, terjadi satu partnership ilahi yang mengakibatkan, oke, Tuhan, Engkau yang tahu masa depan, tuntun saya juga ya Tuhan. Saya juga punya plan sebagai manusia, saya tidak mau kosong-kosongan berpartner sama Tuhan. Bagaimanapun kita tahu di dunia bisnis, partner selalu harus ada sesuatu, yang satu punya sesuatu, yang punya sesuatu gitu ya. Tuhan, aku sama Tuhan juga, aku punya kemauan, aku punya niat, aku punya sedikit skill Tuhan, 5 roti 2 ikan ini atau 1, 2, 5 talenta ini, aku juga mau kerjakan semuanya ini bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika partnership ilahi ini terjadi, kita bisa tahu bahwa apapun yang kita lakukan, mau bikin bisnis baru, mau mengembangkan bisnis yang lama, mau ekspansi, ataupun nanti terjadi hal-hal yang Tuhan mau buat kita jadi bisnis kita berkembang luar biasa, semuanya itu terjadi karena partnership kita dengan Tuhan. Apakah kita mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan dan kita kerjakan yang terbaik, berjalan bersama dengan Tuhan, dan hidup kita akan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi beraninya kalau disimpulkan bisa jadi padel ini jadi satu cabang olahraga baru lah ya istilahnya menurut nasional dan dari segi olimpiade. Terus kemudian secara sosial dia bisa jadi tempat untuk ngobrol, nambah teman, tapi juga bisa jadi nambah bisnis ya. Jadi teman-teman pada hari ini gitu ya, ini bukan tentang mempromokan padel, nggak, tapi kita sedang bisa dilihat bahwa pembicaraan kita ini sedang ini kayak seperti bedah bisnis. Betul. Seperti itu, bagaimana confidence-nya kita. Nah ini pasti akan bergoda bagi teman-teman. Suatu saat nanti kadang-kala ada sesuatu yang hype, sesuatu yang baru. Nah apa aja yang perlu kita pikirkan gitu ya. Jadi ini memang bukan kayak promosi olahraganya tertentu, tetapi kita sedang gini loh concern kita gitu, doa di hadapan Tuhan, lalu apa saja yang Tuhan kasih kita logika, kasih kita intuisi, kasih kita perasaan dan sebagainya. Nah terus melihat fenomena yang ada. Nah apakah ini visible untuk dilanjutkan atau enggak, seperti itu. Nah lanjut sekarang. Oke, bagaimana dengan adanya dua hal ini, langsung nanya dua gitu. Yang pertama ternyata di satu negara tertentu, Swedia kalau nggak salah, itu ternyata justru malah ratusan tutup gitu ya. Yang kedua, padahal belum selesai hype-nya, ternyata sudah ada apa? Pickleball. Nah, itu gimana? Pertama, kalau kita ngomong Swedia, Swedia ini negara yang maju, secara perekonomian juga rakyatnya cukup sejahtera, tetapi negaranya bukan negara yang besar secara jumlah penduduk. Jumlah penduduk di Swedia itu mungkin sekitar 10-12 juta. Itu sama Jabodetabek, lebih gedean Jabodetabek. Lebih padat gitu ya? Betul, lebih banyak, lebih padatan Jabodetabek. Nah, sehingga ketika Swedia ini terjadi boom bisnis padel waktu itu, lapangan yang ada itu lebih banyak daripada orang yang main. Karena orang di sana itu mau bikin lapangan padel mudah buat mereka. Karena secara keuangan mereka punya uang lah gitu mereka ini. Nah, jadi akhirnya, ini ya, yang orang-orang sekarang lebih mudah cari lapangan padel daripada lapangan pekerjaan. Lanjut. Ya betul banget itu. Lanjut. Dan Swedia itu secara geografis dia ada di Eropa, mengarah ke Eropa Timur. Yang dimana secara culture itu beda dengan Eropa Barat. Eropa Barat itu identik dengan fun, orangnya itu suka bergurau, orangnya itu suka ngobrol gitu. Contohnya Spanyol, Prancis, Itali, Portugal, itu kan semuanya di barat. Nah budayanya aja, kita ngomong contoh Spanyol ya. Kayak kita bilang ibu kotanya padel kalau di Eropa itu kan Spanyol gitu. Pemain-pemain jago itu dari Spanyol sama Argentina di dunia ini. Nah Spanyol ini sampai punya festival contohnya Matador. Nah ini kan identik dengan negara yang suka sosialisasi. Mirip dengan di Indonesia yang dimana masyarakatnya terkenal ramah. Indonesia ini. Kita bukan seperti negara yang kayak Swedia yang individual. Culture-nya itu lebih mengarah kayak seperti Rusia yang tidak hangat gitu ya. Dan juga secara iklim yang kedua. Swedia itu iklimnya cenderung dingin. Sehingga lapangan padel di sana sewanya itu bukan main mahalnya. Karena di satu lapangan padel itu butuh yang namanya penghangat ketika musim dingin. Ketika musim panas dia juga perlu yang namanya pendingin gitu. Jadi cost-nya itu tinggi sekali. Nah, yang kedua tadi pickle ya, Pickle itu juga lagi cukup naik daun. Tapi kalau di Asia Tenggara, pickle ini yang cukup booming itu di Malaysia. Di Indonesia ada ya mulai, tapi kalau secara komunitas
kita bilang saat ini cukup jauh dibandingkan dengan padel sendiri. Kenapa? Karena untuk memainkan padel sama pickle sebenarnya nggak sama-sama nggak terlalu susah. Tetapi kalau kita ngomong dari segi bisnisnya, persewaan lapangan pickle itu jauh lebih murah daripada padel. Sehingga kalau orang punya tanah nih, misalnya seseorang punya tanah sekian ribu meter, daripada dibuat lapangan pickle, ya buat dia pasti lebih menguntungkan kalau dibuat lapangan padel. Sehingga kalau kita ngomong long last ke depannya, pickle sih akan bisa growing, masih bisa, tapi padel ini justru yang akan lebih growing lagi. Karena kalau pickle itu masih belum ada di wacana untuk di pon dan lain-lain itu masih belum ada. Gitu. Oke. Nah kalau di padel ini sendiri yang tadi Anthony bilang itu kan ini yang sekarang sedang dilakukan itu adalah bikin lapangan sendiri, kemudian buka usahanya sendiri. Nah ke depan ada rencana apa lagi selain itu di daerah padel ini, area padel? Mungkin saya boleh kesaksian sedikit juga ya mengenai pertolongan Tuhan di bisnis saya ini, di kehidupan saya. Saya itu tahun lalu ketemu dengan Pastor Philip, terus puji Tuhan didoakan sama beliau, tahun 2025 ini adalah tahun kemenangan dan berkat internasional. Ko Philip juga bilang, tahun depan tuh nggak akan mudah, Anthony. Ekonomi pasti nggak akan mudah kok. Tapi percaya ya, kalau kamu sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan itu tidak akan menyia-nyiakan orang yang hatinya seperti itu. Stay faithful ya. Kamu terus gembalakan domba-domba yang Tuhan percayakan di dalam kamu. Bisnismu juga akan pasti Tuhan berkati. Koko masih nggak tahu apa, tapi pokoknya percaya tahun depan tuh akan ada berkat khusus. Gitu. Ya, saya aminkan saja omongannya Ko Philip, saya mau taat. Dan awal tahun ya udah jalani seperti biasa aja. Dan ternyata kalau teman-teman mungkin pada tahu semua ya, ketika video ini sedang direkam pun harga emas juga naik gila-gilaan kok. Harga emas naiknya itu nggak masuk akal. Dari awal tahun ke tahun ini, itu naiknya hampir 100% naiknya. Dan menurut saya itu juga susah untuk turun lagi. Nah dari situlah investasi ini mulai kita alokasikan sebagian untuk yang di padel ini tadi, bisnis padel. Nah berkaitan dengan kesaksian saya tadi, tahun ini tuh berkat internasional. Saya tuh nggak pernah nyangka, ternyata kemarin waktu kita bikin event di Pakuwon Mall, padelnya itu, kita itu berhasil mendatangkan pemain padel internasional, tapi yang bukan sekedar pemain, tapi dia ini adalah juara Grand Slam Spanyol. Dia datang ke Surabaya, dia memberikan pengetahuan tentang padel ke komunitas-komunitas di sini. Kayak saya tuh kayak nggak pernah nyangka kalau bisa terjadi hal seperti ini gitu. All glory buat Tuhan, bukan buat kita sama sekali. Tapi dari situlah kita itu berpikir, oh ternyata kalau bisnis padel ini, karena di Indonesia sendiri banyak yang belum paham, dan kita perlu nih untuk transfer knowledge dari orang yang lebih ahli. Nggak cuma secara teknologi, tapi juga secara skill. Nah dari situlah kita ada plan. Ke depan kita akan ada 2 perusahaan. Yang satu ini capital atau investment untuk membuka lapangan padel yang ownership-nya itu baik kita, baik grup kita. Yang satu lagi, kita tuh banyak dapat offer, penawaran, ada orang yang misalnya punya tanah, dia ini, tapi dia nggak tahu, dia kepingin buka lapangan padel. Dia punya tanah, dia pengen buka lapangan padel, tapi dia nggak tahu cara bangunnya seperti apa, standarnya seperti apa, bahkan yang paling penting, operation-nya nanti seperti apa. Mereka nggak tahu semua. Nah, di sini kita akan hadir. Yang pertama tadi ya jelas ownership baik kita. Yang kedua, kita juga membuka kesempatan untuk kolaborasi. Kalau misalnya ada yang pengen investasi di situ, tapi manajemennya nggak tahu, atau one stop solution juga, kita juga bisa. Mungkin kalau simpelnya kita mengarah ke franchise, kira-kira gampangnya seperti itulah yang bahasa dipahaminya gampang ya. Supaya olahraga padel ini nggak sekedar FOMO, tapi juga kita pengen majuin bareng-bareng. Kita seriusin bareng-bareng supaya ini juga bisa jadi dampak lah. Secara ekonomi, perputaran ekonomi, berapa banyak sekarang ini yang terbantu dengan adanya lapangan padel ini secara ekonominya sendiri juga. Dan yang terpenting, saya tuh benar-benar nangkep banget ternyata ketika kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, Tuhan tuh nggak pernah menyia-nyiakan itu. Tapi timingnya kapan? Nah, itu yang jadi tantangan buat kita sendiri, apakah kita tetap setia apa enggak. Wow, luar biasa sekali. Wow, keren. Jadi teman-teman hari ini kita tahu banyak ya. Bagaimana pertimbangan untuk memasuki sesuatu yang bisnis yang baru. Yang hype gitu. Enaknya masuk atau enggak. Ini pasti jadi bekal buat teman-teman. Betul. Nah sambil kita
tadi sudah ngobrol kan pasti kita juga tahu kalau untuk melakukan sesuatu yang pasti butuh pertama penyertaan Tuhan dulu ya gitu ya. Jadi benar-benar harus melibatkan Tuhan dulu di dalam usaha yang baru terutama. Nah mungkin bisa dari Antoni bisa kasih tips and trick buat teman-teman yang lagi mau mulai usaha baru nih. Ya apapun itu mungkin key factor-nya seperti apa gitu ya. Yang pertama nggak cuma di padel doang ya, tapi di bisnis apapun kalau kita mulai bisnis baru gitu ya. Yang pertama kalau buat saya selama ini selalu harus berdoa dulu. Kita tanya sama Tuhan, apakah Tuhan berkenan apa enggak di bisnis yang sedang kita rencanakan ke depannya. Saya tuh pegang satu prinsip yang sampai sekarang pun saya pegang, seperti di Alkitab yang mengatakan, Tuhan kalau engkau nggak ikut, aku nggak akan pergi. Musa itu pernah mengatakan demikian, kalau Tuhan nggak menyertai, aku nggak akan pergi. Sama juga di dalam bisnis, kita juga selalu pegang prinsip itu, dan juga di Yakobus 4 ayat 13 yang mengatakan, mungkin seseorang mengatakan, aku akan pergi ke kota Anu, bekerja dan mendapatkan untung di sana. Tapi kalau Tuhan nggak berkehendak, maka semua planning bisnis serapi, setajam, sebrilian apapun akan sia-sia. Kalau kita mengandalkan kekuatan, tanpa urapan, ujung-ujungnya kita tuh nggak akan mengerjakan visi Tuhan dalam bisnis itu, tapi kita akan termakan dengan ambisi manusia belaka. Dari situ saya belajar, diawali dengan doa, beserta dengan visibilitas tadi. Kalau Tuhan kasih restu, Tuhan kasih jalan, pasti akan bisa berjalan dengan baik, meskipun ada tantangan. Tapi kalau ada Tuhan, ada badai, pasti kita akan sampai ke tujuan. Amin. Wah, keren. Biasa Saya minta tolong Bro Antoni untuk bisa doakan teman-teman yang sekarang mungkin udah punya banyak mimpi gitu ya. Gimana caranya, apakah perlu modal, apakah perlu partner, apakah suruh, tolong didoakan juga. Ya. Oke, silakan. Tuhan Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang terjadi saat ini buat saudara-saudara yang mendengarkan episode kali ini, Tuhan berkati supaya mereka semua Tuhan berikan hati sebagai hamba. Mereka semua Tuhan berikan urapan untuk bisa menganalisa bisnis mana yang Tuhan berkenan dan bisnis mana yang Tuhan tidak berkenan atas setiap individu yang sedang merencanakan planning apapun ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa supaya setiap orang yang mendengarkan episode ini, semuanya itu akan diberikan Tuhan hikmat khusus seperti Salomo, sehingga apapun yang mereka rencanakan, jika Tuhan berkenan dan menyertainya, maka mereka itu akan bisa memuliakan nama Tuhan di dalam bisnis tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati supaya setiap jiwa yang mendengarkan ini boleh memperoleh hikmat khusus, hikmat yang baru, dan ujung-ujungnya nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Thank you Bro Antoni. Thank you Vika, Ya. thank you Bu Fandi. Saya percaya setiap orang diberkati ya pada hari ini yang sudah mau mulai bisnis nih, semangat nih, sudah mulai ada tips-tips yang baru. Untuk itu jangan lupa like dan subscribe juga supaya nanti di pertemuan-pertemuan yang ke depan teman-teman juga akan terus diberkati dengan setiap sesi yang menarik. Ya, dapatkan juga update dan insight terbaru yang ada di Instagram kami @gmsbizcon, GMS Bizkon. Oke, see you, bye-bye, God bless.